Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Tika dan Diki adalah sepasang suami istri yang telah menikah selama 5 tahun. Meskipun mereka belum dikaruniai anak, kehidupan rumah tangga mereka tetap penuh kebahagiaan. Setiap hari dimulai dengan senyum, tawa, dan kasih sayang yang hangat. Mereka sering berjalan-jalan bersama di pagi hari, menikmati udara segar sambil bercerita tentang mimpi-mimpi mereka. Diki adalah seorang suami yang sangat penyayang. Ia selalu memastikan bahwa Tika merasa dicintai dan dihargai. Tika pun demikian, ia adalah istri yang penuh perhatian dan pengertian. Ketika teman-teman atau kerabat menanyakan tentang kapan mereka akan memiliki anak, mereka hanya tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Tuhan punya rencana terbaik untuk kita." Bagi mereka, kebahagiaan bukan hanya diukur dari kehadiran anak, melainkan dari cinta dan pengertian yang mereka bangun satu sama lain. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan, baik dalam suka maupun duka. Tika, yang bekerja sebagai guru, selalu bangga memiliki suami seperti Diki yang penuh kesabaran dan pengertian. Suatu malam, setelah makan malam romantis di rumah, Tika berkata kepada Diki, "Aku bahagia meskipun kita belum punya anak, karena yang terpenting, kita selalu bersama." Diki memegang tangan Tika dengan lembut dan tersenyum. "Aku juga, Tika. Mungkin suatu hari nanti, kita akan diberi kesempatan untuk menjadi orang tua. Tapi apapun yang terjadi, kebahagiaanku adalah bersamamu." Setelah bertahun-tahun mencoba untuk memiliki anak, Tika dan Diki akhirnya memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Mereka ingin mengetahui apakah ada masalah medis yang menjadi penyebab mengapa mereka belum juga dikaruniai anak. Dengan hati yang penuh harap, keduanya berangkat ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Tika meremas tangan Diki erat-erat, mencoba menenangkan dirinya. Setelah serangkaian tes dan konsultasi, hasilnya pun keluar. Dokter memanggil mereka masuk ke ruangannya dengan ekspresi serius. Diki, dengan penuh percaya diri, bertanya, "Bagaimana, Dok? Apa ada yang salah?" Dokter menarik napas panjang sebelum menjelaskan, "Setelah memeriksa semua hasil tes, saya harus menyampaikan bahwa kondisi ini bukan disebabkan oleh masalah dari pihak Tika. Maaf, Diki, hasil tes menunjukkan bahwa Anda mengalami kondisi yang membuat Anda tidak bisa memiliki keturunan secara alami." Berita itu seperti petir di siang bolong bagi mereka berdua. Diki terdiam, menunduk, berusaha mencerna kenyataan tersebut. Sementara itu, Tika hanya bisa terpaku, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Sepanjang perjalanan pulang, suasana terasa begitu hening. Tidak ada kata yang terucap, hanya keheningan yang menyelimuti mereka. Hari demi hari berlalu, Tika mulai merasakan keputusasaan yang semakin mendalam. Ia mencintai Diki, tapi di dalam hatinya ada kekosongan yang terus tumbuh. Harapan untuk menjadi seorang ibu perlahan-lahan memudar, dan perasaan itu semakin menyiksa dirinya. Suatu malam, ketika Diki tertidur, Tika menangis dalam diam. Pikirannya mulai melayang ke masa lalu, mengingat Andika, mantan pacarnya yang dulu sangat ia cintai. Tanpa disadari, Tika mulai berkomunikasi kembali dengan Andika melalui pesan singkat. Pada awalnya, mereka hanya bertukar kabar biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, percakapan itu menjadi lebih dalam dan emosional. Andika, yang masih menyimpan perasaan pada Tika, merespon dengan hangat. Hingga suatu hari, mereka sepakat untuk bertemu. Di sebuah kafe kecil, Tika duduk di depan Andika. Hatinya berkecamuk antara rasa bersalah dan keinginan untuk melarikan diri dari realita yang ia hadapi dengan Diki. Andika menatap Tika dengan tatapan lembut, "Kamu kelihatan lelah." Tika mengangguk, lalu tanpa bisa menahan diri, ia mulai bercerita tentang masalah rumah tangganya, tentang kemandulan Diki, dan betapa hancurnya ia merasa tidak bisa menjadi seorang ibu. Andika mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan ketika Tika selesai bercerita, ia meraih tangan Tika. "Kalau kamu butuh seseorang untuk mendukungmu,
Aku ada di sini, kata Andika. Pertemuan itu tidak berhenti di situ. Tika, yang rapuh dan putus asa, akhirnya terjerumus ke dalam hubungan terlarang dengan Andika. Setiap kali mereka bertemu, Tika semakin jauh dari Diki, baik secara emosional maupun fisik. Diki, yang tidak tahu apa-apa, tetap setia dan penuh cinta, berusaha membuat Tika bahagia meskipun mereka tidak bisa memiliki anak. Setelah dari kafe mereka memutuskan untuk pergi ke hotel dan sesampainya di dalam kamar Andika memuji Tika. Kamu masih cantik aja Tika. Malah lebih montok nih badannya, kata Andika sambil tangan kirinya menelusuri lekuk tubuh Tika dari pundak, pinggang sampai pantatnya. Entah karena tersipu oleh pujian Andika atau karena nafsunya memang sudah menggelegak, pipi Tika merona merah. Dia menunduk. Andika angkat lagi dagu Tika. Lalu dia berikan ciuman. Dia kulum bibir bawah Tika. Dia basahi seluruh permukaan bibir Tika. Tika pun terbuai. Mau tak mau dia buka mulutnya dan mulai saling melumat. Bukan itu saja. Lidah mereka pun saling membelit memberi kenikmatan pada masing-masing. Lalu Andika membimbing tangan kanan Tika untuk mengelus kemaluannya. Namun dia tidak melawan ketika tangannya diarahkan ke kemaluan Andika. Begitu hangat dan besar. Bahkan tangannya pun tidak bisa melingkari kemaluan Andika secara penuh. Dia mulai membayangkan betapa nikmatnya jika kemaluan itu masuk ke dalam kemaluannya. Tika sudah kehilangan akal sehat. Wanita yang setia itu benar-benar ingin merasakan nikmatnya kemaluan Andika. Merasa tidak ada perlawanan. Andika mulai berani bertindak lebih jauh. Dia meremas dada Tika. Dada yang membuat Andika tertarik pada Tika. Ya, dada Tikalah yang menjadi alasan mengapa dulu dia mengagumi Tika. Gumpalan gunung yang begitu menonjol setiap dia melihat Tika. Tika melenguh nikmat merasakan remasan Andika. Andika semakin berani. Dia buka kancing baju Tika satu persatu, sampai terbuka dan munculan bra berwarna hitam. Sangat kontras dengan kulit Tika yang putih mulus. Tidak menunggu lama, dia angkat bra tersebut ke atas. Muncullah dua gumpalan yang dia idamkan selama ini. Gunung kembar yang menjadi teman dia masturbasi bahkan setelah Andika menikah. Dia emut puting Tika yang sebelah kanan. Sambil dia mainkan juga puting sebelah kiri dengan tangan kanannya. Tangannya berkolaborasi dengan lidahnya untuk memberikan kenikmatan tiada tara bagi Tika. Mata Tika terpejam kenikmatan. Keringat mulai keluar dari pori-pori tubuhnya. Tika memeluk kepala Andika untuk tidak berhenti memuaskannya. Andika seolah-olah mendapatkan apa yang benar-benar selama ini dia inginkan. Tidak hentinya dia menghisap, memainkan, dan menggigit-gigit kecil dada Tika, sampai menimbulkan bekas-bekas cupangan di permukaan dada Tika. Andika melepaskan celana yang dipakai Tika. Luar biasa paha Tika. Begitu putih, begitu mulus, dan begitu padat. Andika lanjutkan melepaskan celana dalam Tika sehingga saat ini Tika hanya memakai jilbab dan kemejanya yang sudah tidak terkancing. Dan muncullah kemaluan Tika yang ternyata tercukur rapi bulunya. Tanpa menunggu lama Andika langsung melahap kemaluan Tika. Dia jilati sampai basah. Tidak cukup dengan lidah, dia pun kombinasikan dengan gerakan jarinya yang keluar masuk kemaluan Tika. Tanpa tunggu lama, Andika langsung menusuk sawah Tika dengan pisang besarnya. Awalnya terasa sulit karena memang ukuran pisang Andika yang lebih besar dari milik suami Tika. Akhirnya setelah sekian lama bergelut di ranjang, Andika menumpahkan semua spermanya ke rahim Tika. Saking banyaknya sampai sperma tersebut luber dan keluar dari sawah Tika. Namun, hubungan gelap ini tidak berlangsung lama. Tika mulai dihantui perasaan bersalah yang luar biasa setiap kali ia melihat Diki. Rasa penyesalan menggerogoti hatinya. Suatu malam, saat Diki sedang tertidur lelap, Tika duduk di tepi ranjang dan menangis terisak-isak. Ia merasa telah menghancurkan segala hal yang berharga dalam hidupnya demi sesuatu yang semu. Akhirnya, di suatu malam yang penuh emosi, Tika memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan Andika. Ia sadar bahwa perbuatannya salah dan hanya akan membawa lebih banyak penderitaan. Ia menelepon Andika dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa bertemu lagi. Setelah itu, Tika memutuskan untuk jujur kepada Diki.
Dengan hati yang berat dan air mata yang mengalir, Tika menceritakan semuanya kepada suaminya. Diki mendengarkan dengan diam, tanpa kata-kata. Air mata menggenang di matanya, tetapi ia tidak berteriak atau marah. Rasa sakit yang ia rasakan begitu mendalam. Namun di saat yang sama, ia tetap mencintai Tika. "Kenapa, Tika?" tanya Diki dengan suara yang lemah. Tika, yang diliputi rasa bersalah, hanya bisa menangis dan berkata, "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa hampa. Aku putus asa. Tapi aku menyesal. Diki, aku benar-benar menyesal." Keheningan yang panjang menyelimuti mereka berdua. Diki tidak langsung memberi jawaban. Ia butuh waktu untuk merenung dan memahami apa yang terjadi. Namun, di dalam hatinya, meskipun merasa dikhianati, ia tahu bahwa cinta mereka lebih kuat daripada kesalahan yang telah terjadi. Pesan moral dari cerita Tika dan Diki adalah bahwa kejujuran dan komunikasi yang terbuka sangat penting dalam suatu hubungan. Ketika menghadapi masalah atau kesalahan, penting untuk tidak bersembunyi atau menghindar, tetapi untuk berbicara dengan jujur dan berusaha memperbaiki keadaan. Kesalahan bisa terjadi, tetapi cinta yang tulus dan usaha untuk saling memahami dapat membantu mengatasi luka dan membangun kembali kepercayaan. Selain itu, penting untuk mengingat bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang kita inginkan, tetapi dari cara kita menghargai dan menjaga hubungan yang kita miliki.